Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anang Sumanto dari GKM Yogyakarta Cabang Pundong dengan tema Tingkatkan cara berbicara kepada diri sendiri, diambil dari Mazmur 34 ayat 2. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan rema pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada malam hari ini untuk merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Tuhan yang mengawal hidup kami. Terpujilah Kristus yang Maha Tinggi, kami sembah Engkau. Amin. Selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Rema malam hari ini bertema meningkatkan cara berbicara kepada diri sendiri yang diambil dari firman Tuhan Mazmur 34 ayat 2. Begini firman Tuhan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Sahabat Petra, Tuhan memberi kita mulut yang berguna untuk memuji kemuliaan Tuhan. Demikian juga untuk menjaga jiwa kita, di mana apa yang kita ucapkan dari mulut kita sebenarnya mencerminkan tentang kepribadian kita. Dalam konteks Mazmur 34, kita dapat belajar bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud pada saat itu bukan berada pada saat hidup yang nyaman, tetapi setelah ia berada dalam keadaan yang tertekan dan bahaya. Oleh sebab itu, penting bagi kita melihat bahwa ayat ini bukan denial masalah, tetapi penguasaan diri melalui ucapan. Sebab kita perlu belajar dari Daud, bahwa Daud memilih bukan untuk mengutuki dirinya, mengutuki keadaannya, bukan untuk merendahkan dirinya, dan juga Daud tidak memilih mengeluh tanpa arah, melainkan Daud mengatur mulutnya terlebih dahulu. Nah, kita perlu belajar bahwa mulut kita itu mengarahkan jiwa. Mazmur 34 ayat 2 ini mengajarkan bahwa mulut adalah alat pembentuk jiwa. Apa yang kita katakan berulang kali akan menjadi suara utama dalam diri. Dalam konteks self-talk ini, banyak orang paling keras mengkritik dirinya sendiri. Akhirnya jatuh kepada ketidakbisaan menguasai diri. Di sini Daud justru menjadikan mulutnya sebagai alat penguatan iman. Self-talk yang sehat bukan berkata, aku hebat, tetapi dia akan berkata, Tuhan layak dipuji. Dan itu cukup bagiku hari ini. Jadi sahabat Petra, meningkatkan cara berbicara pada diri sendiri dapat kita lihat paling tidak ada 3 peningkatan penting dari ayat ini. Yang pertama, dari reaksi
ke keputusan, dari reaksi ke keputusan. Firman Tuhan berkata, aku hendak memuji, bukan aku merasa ingin dipuji. Aku di sana merupakan subjek tunggal atau sebuah batin atau kesadaran diri. Kata hendak merupakan sebuah keputusan sadar, bukan reaksi spontan. Memuji Tuhan, ini kata memuji Tuhan ini berarti pemazmur fokus ucapan diarahkan keluar dari diri sendiri kepada Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa cara berbicara dimulai dari keputusan batin, bukan dari situasi. Demikian juga berbicara pada diri sendiri itu merupakan kedewasaan dalam kita memutuskan, mengeluarkan kata-kata kalimat dari mulut kita. Dan kita berada pada kedewasaan untuk kita berkata-kata. Boleh dikatakan sebuah kecerdasan kita berkomunikasi. Bukan ditunggu. Jadi kalau ditunggu ini ibarat seorang anak kecil yang masih perlu ditunggu. Tapi kalau kedewasaan itu mampu memberikan suatu keputusan yang matang. Yang kedua, dari kondisi ke konsistensi. Di sana ada kalimat pada segala waktu. Ada dimensi waktu. Tidak dibatasi kondisi. Di mana baik atau buruk self-talk ini harus konsisten, bukan musiman. Jadi berbicara pada diri sendiri tidak boleh dikendalikan oleh emosi sesaat, tetapi perlu dilatih secara berkelanjutan menjadi sebuah habit, menjadi sebuah gaya hidup dari waktu ke waktu, tanpa kita dipengaruhi oleh situasi dalam hidup kita. Yang ketiga, dari pikiran ke ucapan. Di sana ada satu kalimat, yaitu di dalam mulutku. Di dalam mulutku. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kata tetap artinya menetap atau berulang atau terpelihara di dalam mulutku. Jadi keluar sebagai ucapan nyata. Ini bukan hanya sekedar pikiran kita yang tanpa kita ucapkan secara nyata. Jadi ini memang sebuah ucapan yang nyata, bukan hanya sekedar pikiran atau ide-ide saja. Apa yang terus kita ucapkan itu sebenarnya membentuk isi hati dan arah hidup. Mengucapkan hal yang benar membantu pikiran percaya pada kebenaran itu. Jadi sahabat Petra yang kasih Tuhan, kita perlu berlatih untuk self-talk ini, supaya ini menjadi arahan bagi kita bahwa kita bisa memiliki arah yang baik,
dan menjadi berkat untuk diri kita sendiri maupun berkat bagi orang lain, terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Contohnya, pada waktu sahabat Petra menghadapi masalah seperti hati ini terasa penat, namun kuserahkan ketenangan jiwaku kepadanya. Contoh lagi, hari ini berat, tetapi Tuhan tetap layak dipuji. Aku belum melihat jawabannya, tapi aku tidak akan mengeluh. Mulutku tidak akan mempermalukan jiwaku. Contoh yang lain, aku ini sedang sakit, tetapi mulutku selalu menyebut Tuhan penyembuhku. Jadi ada kalimat-kalimat yang sangat baik, perwujudan iman yang kita keluarkan. Mazmur 34 ayat 2 mengajarkan bahwa perubahan hidup sering dimulai dari perubahan cara kita berbicara kepada diri sendiri. Bukan dengan menyangkal realitas, tetapi dengan menentukan suara mana yang kita izinkan tinggal di dalam mulut kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sahabat Petra, sebelum kita mengakhiri semua dalam perenungan malam hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin langkah hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Maha Baik, kami berdoa bersama-sama Tuhan menciptakan seluruh tubuh kita dengan sempurna. Terima kasih Bapa, bila kami dapat tenang karena memiliki Tuhan yang berkuasa. Tuhan memberikan mulut kami, Tuhan memberikan pikiran kepada kami, Tuhan memberikan hati kepada kami untuk memuji kebesaran Tuhan. Seluruh tubuh kami bagi Engkau, menjadikan sebuah ibadah yang sejati bagi Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan akan tolong seluruh pendengar Rema pada malam hari ini, dimanapun berada, kiranya diberkati, mengalami sebuah perubahan hidup, gaya hidup yang selalu memperkatakan iman dengan baik. Kami percaya bahwa perkataan-perkataan iman itu mengubah hidupnya, perkataan untuk diberkati, perkataan untuk ditolong Tuhan, perkataan dalam kekudusan diri, dan bahkan perkataan-perkataan yang memotivasi. Kami percaya bahwa ini menyegarkan jiwa kami dan menyegarkan jiwa orang-orang yang dalam kondisi tidak baik. Dan kami percaya bahwa diri kami adalah surat yang terbuka, dan apa yang kami katakan hendaklah seperti memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kebenaran, memperkatakan Injil, memperkatakan Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Bapa, kiranya Tuhan berkati juga Radio Petra yang sangat menjadi berkat. Kiranya gema suara Petra dimanapun berada memberkati. Kemuliaan Tuhan berada dalam kehidupan kami semuanya. Kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan memulihkan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu mendoakan, jauhkan percekcokan dalam rumah tangga, jauhkan perkelahian mulut secara verbal. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan, jauhkan perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan mengumpat, perkataan-perkataan kutuk. Jauhkan itu Tuhan, diputuskan di dalam nama Tuhan, sehingga semuanya kami mencerminkan pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan dengan baik. Hamba-Mu berdoa,
Kiranya keluarga diberkati, keluarga yang sakit memperkatakan suara kebenaran Tuhan, Tuhan penyembuh, sehingga banyak orang dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Ada perkataan iman yang dahsyat yang disampaikan oleh kami semuanya. Dan demikian juga Tuhan, kami mendoakan kiranya Tuhan akan memberkati bagi umat Tuhan yang ada di Jogja ini. Tuhan berkati keadilan, Tuhan berkati keadaan cuaca yang ada di Jogja ini baik. Demikian juga keadaan aman yang ada di Jogja ini Tuhan. Dan bahkan keadaan yang toleransi yang tinggi Tuhan. Kami serahkan di dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati Jogja ini. Dari pemerintah pusat sampai daerah. Semuanya tunduk kepada Tuhan. Semuanya memuliakan Engkau. Membesarkan nama Tuhan. Meninggikan Engkau. Kami serahkan di dalam nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan akan memberkati kebijaksanaan dari kami semuanya. Sehingga kami berlaku bahwa diri kami bijak karena Engkau Tuhan. Dan kami sungguh dipakai oleh Engkau. Terpujilah Tuhan yang Maha Tinggi. Hamba-Mu berdoa untuk rumah-rumah sakit. Hamba-Mu berdoa kiranya sembuhkan bagi yang mendengarnya. Mendengar rema ini disembuhkan, memperkatakan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa yang mendengar berbaring di rumah, kami berdoa sembuhkan sakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang merasa kering rohaninya, mengundang Tuhan sebagai air kehidupan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan, orang yang kering rohaninya dipulihkan, mengalami kesegaran dalam Tuhan. Jiwanya mengalami ketenangan. Demikian juga keluarga-keluarga yang ada yang broken home dan lain sebagainya. Kami patahkan kering tulang dan bahkan masalah-masalah yang ada dalam nama Tuhan. Berkati keluarga-keluarga dipulihkan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, demikian juga ke sekolah-sekolah Tuhan berkati, sehingga sekolah-sekolah dilingkupi dengan anugerah Tuhan. Muncul generasi-generasi yang Tuhan pakai. Mereka pandai, mereka bijaksana, mereka berhikmat, mereka takut akan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah masyarakat di negeri ini. Kami serahkan di dalam nama-Mu. Demikian juga kami berdoa, umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan pakai, yayasan-yayasan Kristen Tuhan pakai untuk menjadi terang yang luar biasa, memberkatakan suara Tuhan melalui pelayanan yang kami lakukan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami. Terpuji nama Tuhan. Kami diubah oleh Tuhan melalui perkataan kami, memperkatakan dengan diri sendiri, sehingga kami sungguh mengalami ketenangan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mau tidur, jagai kami, jagai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami berdoa, amin.